Wabarakatuh. Saya Aldas Sabriani dari kelas Sosiolinguistik B. Kali ini, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan kembali sebuah video yang berjudul The Speech That Made Obama President. Dalam video tersebut, sebenarnya video tersebut hanya sebuah pidato dari Barack Obama yang saat itu mengikuti sebuah pemilihan umum presiden di Amerika Serikat. Dia membuat sebuah pidato seperti ini. Saya bacakan. Malam ini adalah kesempatan terhormat bagi saya, karena di sini saya bisa memperkenalkan diri saya di podium ini, karena bagi saya ini adalah sebuah ketidakmungkinan, karena tidak mungkin bagi saya. Ayahku dulu adalah seorang pertukaran pelajar yang lahir dan besar di Kenya. Orang tua saya tidak hanya memberikan cinta yang luar biasa tak terbatas, mereka juga menanamkan sebuah amanah yang besar pada negara ini. Saya berdiri di sini tahu bahwa cerita saya ini akan menjadi cerita yang luar biasa yang pernah ada di Amerika. Dan saya sangat berhutang pada semua orang yang berpengaruh dalam hidup saya. Bisa dipastikan tidak ada negara lain yang bisa percaya dengan kisah hidup saya. Di samping ideologi negara kita yang liberal, di mana unsur lain dari kisah Amerika adalah kita semua adalah satu. Jika ada seorang anak di bagian selatan Chicago yang tidak bisa membaca, hal itu membuat saya sedih dan menjadi suatu permasalahan bagi saya. Meskipun emang anak itu juga bukanlah darah daging saya sendiri. Jika di suatu tempat terdapat seorang manula yang tidak bisa membayar tebusan obat dan kebingungan harus memilih tebusan obat atau kontrakan rumahnya, hal itu juga dapat membuat hati saya sedih dan menjadi permasalahan juga, meskipun manula tersebut bukanlah bagian dari keluarga saya. Hal ini saya tahu. Kehadiran saya di sini adalah saya merupakan seorang penjaga saudara dan saudari di sini, saudara-saudari saya, warga Amerika. Bahkan jika sekarang terdapat orang-orang yang bersiap-siap memecah belah kita, keadaan dan orang-orang yang menggantungkan dirinya pada jabatan atau apapun itu, malam ini saya katakan, mereka bukanlah bagian dari ideologi kita atau sebuah keyakinan kuno. Ini adalah United States of America atau Amerika Serikat. Saya adalah salah satu warga Amerika yang berkulit hitam. Beruntungnya saya adalah seorang Amerika dan saya adalah seorang USA. Di sana para cendekiawan sepertinya berusaha untuk memisahkan dan mempertaruhkan negara kita menjadi merah atau biru, masing-masing dari mereka. Tapi kali ini saya akan beritahu mereka bahwa bagian biru merupakan bagian dari kepercayaan kita, sedangkan bagian merah menjadi penjaga dan pemimpin dari bagian biru. Aliansi bintang dan garis. Kita semua satu membela Amerika Serikat. Dan yang terakhir, pemilihan umum ini
tentang pertanyaan tentang diri kita. Siapa sih sosok kita yang menjadikan politik hanya sebagai olok-olok, atau sosok kita yang menjadikan politik ini sebagai harapan? Harapan dari budak yang mengharapkan kebebasan, harapan dari imigran yang diabaikan dari negeri kita, harapan dari letnan angkatan laut yang tegar patroli di Mekong sana, harapan dari pekerja pabrik yang rela dan berani menentang ketidakadilan para pekerja, harapan anak yang kurus, miskin, yang percaya bahwa Amerika mempunyai tempat yang layak baginya, harapan untuk menghadapi kesulitan, harapan untuk menghadapi ketidakpastian, dan keberanian dari harapan. Saya percaya bahwa negara ini akan mendapatkan kembali janji itu, dan semua sistem politik yang dan dapat keluar dari sebuah sistem politik yang gelap menuju cahaya. Dalam video tersebut juga terdapat beberapa pengamat video. Yang pertama, Robert Lehman. Yang kedua, Michael Cohen selaku penulis Live from Campaign Trail. Dan yang ketiga itu namanya Clarence McWane, seorang profesor komunikasi. Dan yang terakhir, Mario Cuomo, mantan gubernur New York. Menurut Robert Lehman, pada awalnya dia juga tak menyangka dan tidak tahu siapa itu Obama. Siapa sih sosok Obama tersebut? Dia bilang bahwa pada awalnya saya tidak tahu siapa Obama, dan saya bingung kenapa orang-orang banyak memilihnya. Dan dari sini bisa dilihat bahwa banyak sekali orang yang memandang dia sebelah mata, ya, yang memandang bahwa orang kulit hitam tidak lebih baik dari orang kulit putih. Masih terlihat bahwa di Amerika sana masih sering terjadi diskriminasi dan juga rasisme. Dari sini bisa dilihat dari pidato sebelumnya bahwa Obama juga menjelaskan sendiri bahwa dia adalah seorang Afro-Amerika atau seorang Amerika namun keturunan Afrika. Dia juga menjelaskan bahwa ayahnya merupakan seorang pelajar yang lahir dan besar di Kenya. Lalu Robert Lehman juga mengatakan bahwa kakeknya Obama dulunya adalah seorang pejuang pada Perang Dunia Kedua, di mana beliau merupakan pejuang yang tinggal di Kansas dan berjuang di sana, sehingga tidak banyak orang yang tahu bahwa sosok Afrika, sosok hitam, kulit hitam, ternyata mempunyai jasa yang besar terhadap Amerika Serikat. Kakeknya pun sudah berjasa, dan dia adalah seorang Afrika. Tidak pantas bagi masyarakat Amerika berkulit putih yang menyepelekan orang hitam. Orang hitam mempunyai hak yang sama, dan orang hitam sama seperti kita, termasuk Obama sendiri. Beliau juga mengatakan bahwa Obama itu sama seperti kita, tidak boleh ada unsur diskriminasi lagi. Lalu menurut Michael Cohen juga selaku penulis Live from Campaign Trail, dia bilang bahwa sosok Obama tersebut merupakan sosok yang sangat luar biasa. Meskipun emang sebuah kesan pertama ketika melihat dia, banyak yang
kesan pertama banyak orang ketika melihat Obama tersebut terlihat seperti tidak mempunyai banyak pengalaman dan masih sangat muda dalam dunia politik, dan tidak ada yang tahu itu Obama itu siapa. Dan pidato ini menjadi kesempatan baginya untuk memperkenalkan diri pada semua orang Amerika Serikat di sana. Dan baginya adalah pidato yang hebat. Apa yang membuat pidato Obama itu begitu hebat adalah maksudnya apa yang membuat pidato seseorang politikus itu begitu berpengaruh pada orang lain dan begitu hebat. Jika Anda bisa menceritakan masa lalu Anda dan menjadikannya sebagai sebuah cerita hebat yang pernah ada di Amerika. Entah bagaimana caranya, namun itulah adanya. Dia bilang seperti itu, bahwa sosok Obama itu bukan sosok yang biasa. Cinta keluarga yang begitu mencintai Obama saat itu sudah menanamkan bahwa cinta tanah air itu penting. Berarti keluarga Obama merupakan keluarga yang sangat menjunjung tinggi tanah air dan menghargai sesama yang lain. Seperti dalam pidatonya, Obama bilang, orang tua saya tidak hanya memberikan cinta yang luar biasa tak terbatas. Mereka juga menanamkan sebuah amanah yang besar pada saya akan negara ini. Saya berdiri di sini. Saya tahu bahwa cerita saya ini akan menjadi cerita yang luar biasa yang pernah ada di Amerika. Dan saya berhutang pada semua orang yang berpengaruh dalam hidup saya. Bisa dipastikan tidak ada negara lain yang bisa mempercayai kisah saya. Diskriminasi berarti masih terjadi di mana-mana di Amerika saat itu. Lalu, menurut Michael Cohen, bahwa perang menjadi sebuah alat pemecah belah. Pidato Obama dan beberapa hal menjadi salah satu untuk mencegah peperangan. Hal ini terlihat dari pidato yang diujarkan, yaitu di samping ideologi negara kita yang liberal, di mana unsur lain dari kisah Amerika adalah kita semua adalah satu. Jika ada seorang anak dari daerah selatan Chicago yang tidak bisa membaca, itu menjadi masalah bagi saya. Dan jika terdapat manula yang tidak bisa membayar tebusan obat, yang harus memilih antara tagihan obat dan kontrakan, itu juga membuat saya sedih. Dan meskipun itu bukan keluarga saya sendiri, saya tahu kalau saya ini adalah seorang penjaga dari saudara dan saudari saya. Bahkan jika terdapat orang yang bersiap-siap memecah belah kita, keadaan di mana orang-orang yang siap menggantungkan dirinya kepada jabatan atau apapun itu, malam ini saya katakan mereka bukanlah bagian dari ideologi kita atau sebuah keyakinan kuno. Ini adalah Amerika Serikat. Dari sini menunjukkan bahwa cinta damai. Obama adalah sosok yang cinta damai. Banyak orang yang akan takjub akan hal itu. Ada seorang pemimpin yang tidak mementingkan jabatannya, mementingkan kekayaannya sendiri, tapi dia juga mementingkan keadaan orang lain. Dan menurut itu juga sependapat dengan
Clayton McQueen, seorang profesor komunikasi, dia juga bilang bahwa dari pidato tersebut kami sudah menghabiskan waktu selama 4 tahun, ujarnya, dalam pemerintahan George Bush. Dan kami merasa, dan dari pidato tersebut itu pula, kami merasa negara ini akan menjadi jauh lebih baik dan jauh lebih maju, jauh lebih sejahtera tanpa ada peperangan. Ya. Obama juga menekankan bahwa tidak semua harus seperti itu. Dia juga bilang dalam pidatonya, saya adalah salah satu warga Amerika yang berkulit hitam. Beruntungnya, saya adalah seorang Amerika dan saya adalah seorang USA. Nah, dalam kutipan yang tadi, menurut Mario Cuomo, selaku mantan gubernur New York, Obama dianugerahi 2 talenta. Yang pertama dari kecerdasannya dan kemampuan public speaking yang mumpuni. Saat itu terlihat bahwa Obama untuk mempengaruhi sebuah konferensi besar, grup besar orang-orang, dia mempunyai cara bicara yang khas dan memberikan energi positif bagi kita semua. Hal itu juga sependapat dengan Robert Lehman. Dia mengatakan bahwa ada 3 hal yang membuat pidatonya sangat efektif, yaitu dari kemampuan public speakingnya, dari kemampuan dia bisa mempengaruhi orang lain. Dia menggunakan repetisi atau pengulangan kata untuk menunjukkan perbedaan antara bentuk sebuah kepercayaan non-liberal ataupun kuno. Saya adalah warga Amerika yang berkulit hitam. Saya adalah seorang Amerika dan saya adalah seorang United States of America. Amerika. Itu sebuah repetisi. Dan menurut Robert Lehman juga, kehadiran beliau di dalam konferensi ini memberikan sebuah pandangan baru, dan pidatonya jauh lebih baik dibandingkan dengan John Kerry. Beliau percaya bahwa negara ini akan dipimpin oleh orang-orang yang tepat. Obama sendiri pun sangat lihai dalam menggunakan kata-katanya. Dan dia juga mengatakan begini di dalam pidatonya, saya adalah di sana para cendekiawan sepertinya berusaha untuk memisahkan dan mempertaruhkan negara kita menjadi merah dan biru. Tapi kali ini saya akan memberitahukan mereka bahwa bagian biru merupakan dari dalam kita, yaitu maksudnya kepercayaan kita, sedangkan warna merah menjadi penjaga dan pemimpin dari bagian biru, menjadi sebuah pemimpin dari kepercayaan kita. Tidak ada yang berbeda, semuanya satu. Kita semua berjanji pada alisiansi bintang dan garis. Harapan dari ketidakpastian, menghadapi ketidakpastian dan keberanian untuk berharap. Saya percaya bahwa negara ini akan mendapatkan kembali janji itu dan keluar dari sebuah sistem politik yang gelap menuju cahaya. Itulah
pidato terakhir dari Obama. Setelah saya menceritakan, maksudnya menjelaskan videonya, saya akan memperkenalkan sedikit biografi Barack Obama. Nama lengkapnya adalah Barack Hussein Obama. Dia dilahirkan pada tanggal 4 Agustus 1961. Dia merupakan seorang presiden Amerika yang ke-44 dan memiliki keturunan Amerika Afrika dan memegang jabatan penting sebagai Presiden Amerika Serikat. Orang tuanya berpisah ketika Obama berumur 2 tahun dan bercerai pada tahun 1964. Ayah Barack Obama kembali ke Kenya dan melihat anaknya hanya sekali lagi sebelum meninggal dalam sebuah kecelakaan mobil pada tahun 1982. Beliau dulu kuliah di Columbia University, di mana dia menjadi ketua dalam ilmu politik dengan spesialisasi hubungan internasional. Obama lulus dengan gelar Bachelor Art dari Columbia pada tahun 1983. Dia bekerja selama setahun di Business International Corporation dan kemudian di New York Public Interest Research Group. Selama 4 tahun di New York, Obama pindah ke Chicago, di mana dia disewa sebagai Direktur Development Communities Project, sebuah gereja organisasi berbasis masyarakat yang terdiri dari 8 awalnya parishes Katolik di Greater Roseland, jauh dari bagian selatan Chicago. Obama bekerja di sana selama 3 tahun, dari tahun 1985 tepatnya bulan Juni sampai Mei 1988. Selama 3 tahun sebagai DCP Director, Obama juga bekerja sebagai konsultan dan instruktur untuk Gamaliel Foundation, sebuah lembaga masyarakat yang terorganisir. Pada pertengahan 1988, dia berpergian untuk pertama kalinya ke Eropa selama 3 bulan dan kemudian selama 5 bulan di Kenya, di mana dia bertemu banyak orang dengan ayah saudaranya untuk pertama kalinya. Baiklah, segitu saja dari saya. Maaf apabila terdapat salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.